Hai, apa kabar? Balik lagi di Mirza Opini. Sebuah opini yang berasal dari pikiranku, perasaanku tentang bangsaku. Bicara soal corona, ada pepatah yang mengatakan bahwa kenali lawanmu agar kamu bisa jadi pemenang. Pepatah tersebut begitu ramai sekali di sosial media pemerintah Kota Semarang. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pepatah tersebut. Bagaimana tidak? Corona sudah mempengaruhi dari berbagai macam sektor, ekonomi, sosial, dan juga karena faktor kesehatan. Corona. Tak terasa sudah 3 pekan saya bekerja dari rumah dan mengajar secara online dengan menggunakan aplikasi yang ada dari kampus ataupun yang gratis. Dampak pandemi dari corona dalam 3 pekan terdepan sudah mulai terasa. Bagaimana tidak? Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa ada 3.611 pekerja atau buruh di ibu kota yang terkena dampak pemutusan kerja atau PHK akibat virus corona tentunya. Selain itu, ada sekitar 21.797 pekerja di DKI Jakarta yang harus dirumahkan tetapi tidak menerima upah. Belum lagi pekerja formal yang bekerja di rumah, karena banyak pekerja di rumah akhirnya kena dampak. Dampaknya apa? Satu, pusat pembelanjaan jadi sepi. Penjajak jasa kayak Gojek, kayak Grab juga sepi orderan. Tukang cukur hingga cleaning service nyaris lumpuh karena tidak adanya pekerjaan. Bahkan Ketua Koordinator Warteg Nusantara Mukroni bilang bahwa setidaknya sejak virus corona merebak hingga saat ini ada sekitar 25% sampai 40.000 bahkan warteg yang tersebar di Jakarta memilih tutup. Artinya apa? Ada 10.000 warteg yang gulung tikar dalam rentan waktu tersebut. Nasib pekerja informal nampaknya nggak semewah dengan pekerja formal kayak kita nih yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja di corporate atau yang adem-adem. Pekerja non formal mereka harus bekerja dari rumah dan tidak mendapatkan pendapatan apapun. Masalah belum selesai. Industri pariwisata seperti perhotelan dan restoran di berbagai daerah sudah mulai melaporkan atau merumahkan pekerja mereka karena pendapatan dari omset toko mereka mengalami keanjlokan. Hotel jadi sepi. Kondisi ini jika terus-menerus terjadi dalam 4-6 bulan ke depan, sulit untuk melihat akan ada sebuah gelombang PHK yang akan sulit untuk dibendung. Gejala PHK dan peningkatan pengangguran sudah terlihat, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sejumlah perusahaan dari berbagai sektor, terutama sektor pariwisata pun juga sudah mulai terjadi. Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi, dia bilang bahwa perekonomian Jakarta sudah melambat hingga 60%.
Dan yang paling terasa jelas adalah sektor pariwisata tersebut. Menariknya, walaupun di DKI Jakarta sendiri, Gubernur Anies Baswedan memperpanjang kerja di rumah sampai 19 April 2020, tetapi ada sebuah tanggapan nih dari Direktur Riset Core Indonesia Peter Abdullah yang menilai bahwa kebijakan tersebut tuh nggak punya pengaruh banyak di keekonomi, karena menurut Peter Abdullah tanpa work from home ekonomi juga sudah melambat. Ya itu sih pilihannya. Tapi dari serentetan fakta itu saya cuman pengen bilang nih ke teman-teman dan juga para Ferguso yang ada di rumah. Pada dasarnya kita sebagai masyarakat nih mesti kudu mendukung pemerintah yang menurut saya mereka udah berusaha maksimal untuk bisa memenangkan pertempuran dahsyat melawan corona. Saya yakin Indonesia itu kuat. Baru-baru ini IMF sendiri juga bilang bahwa ada 3 negara di Asia yang mampu bertahan menghadapi corona. Salah satunya tentu negara kita, Indonesia. Saya paham betul ekonomi kita babak belur. Saya paham, bisa ngerti UKM kita menjerit. Saya bisa ngerasain betapa sepinya order di Gojek dan online. Tetapi percaya deh teman-teman, bahwa pemerintah tuh terus berupaya semaksimal mungkin agar Indonesia kita tidak ambruk. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah mesti ditelaah dengan diteliti dengan mendalam terlebih dahulu dalam menanggapi virus corona ini. Saya juga setuju kalau Pak Jokowi bilang bahwa pemerintah daerah harus melakukan hal yang serupa, bukan memperburuk keadaan. Instruksi Pak Jokowi berupaya menanggulangi virus corona di Indonesia tanpa menimbulkan gejolak ekonomi. Itu instruksinya sudah jelas. Karenanya saya yakin Pak Jokowi adalah tipe orang yang tidak mau gegabah dalam mengeluarkan sebuah keputusan. Menariknya, ketika saya buka sosial media, banyak sekali nih netizen yang setuju antara pro dan kontra untuk perlu nggak sih kita lockdown atau karantina wilayah. Itu semua tergantung dari netizen. Tetapi kalau saya sendiri, saya termasuk orang yang tidak sepakat atau tidak perlu lockdown. Kenapa? Karena peneliti ekonomi Institute for Development of Economy and Finance, Bima Yudhistira, dia bilang memprediksi Indonesia akan mengalami sebuah krisis ekonomi kalau Jakarta di lockdown. Kita semua tahulah bahwa 70% uang beredar di Indonesia diputar dan dikelola di Jakarta. Kita juga sepakat bahwa bursa efek ada di sini, bank sentral juga ada di sini, kantor-kantor pusat perdagangan juga ada di sini. Dan ini akan terlalu beresiko jika Jakarta di lockdown. Begitu Ferguso. Begini Ferguso ya, belum lagi kesediaan pangan akan sangat sulit. Bagaimana pemerintah akan mendistribusikan kepada jutaan warga yang ada di Jakarta dan sekitarnya? Apalagi kita tinggal menghitung minggu, bahkan hari, menjelang bulan Ramadan tiba. Dampaknya apa kalau kita terjadi kesulitan pangan? Yang terjadi adalah akan
adanya kenaikan harga yang mungkin tidak akan bisa masuk akal, dan akhirnya kita orang nih Ferguson sebagai masyarakat yang akan dirugikan. Belum lagi kesulitan jadi bayaran cicilan motor, sulit bayar listrik, sulit bayar sewa kontrakan, dan akhirnya bingung buat beli susu anak bagaimana padahal anak sudah rewel nangis di rumah. Saya sulit untuk membayangkan itu. Dan sektor-sektor informal juga akan tutup, dan jelas ini sangat merugikan. Terakhir, saya sih nggak punya apa-apa yang pengen saya sampaikan karena basis saya bukan seorang tim medis. Tapi ada satu pesan yang pengen saya sampaikan ke kamu, bahwa saya yakin kalau kita sebagai bangsa Indonesia akan selamat dari pandemi virus corona ini bila kita bekerja sama, berdisiplin atas arahan yang pemerintah buat untuk kita tetap ada di rumah dan menggunakan masker ketika harus ada keperluan kita di luar. Percaya deh, dukungan kita terhadap pemerintah dan kerja keras tim medis untuk menanggulangi virus corona ini, insya Allah Indonesia bisa selamat. Itu aja pesan dari saya. Sampai jumpa di Mirza Opini berikutnya.